nama saya Lili Gustina dari kelas IPA B 2017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yang mana proposal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu metode penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Randa Yurneti MPD. Judul dari proposal saya adalah pengaruh disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, motivasi belajar, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA di SMP 13 Padang. Yang pertama yaitu bab 1. Pada bab 1 ini berisikan pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini terdapat beberapa poin. Poin-poinnya adalah yang pertama, ada latar belakang. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Yang ketiga, ada pembatasan masalah. Yang keempat, ada rumusan masalah. Yang kelima, ada tujuan penelitian. Dan yang keenam, ada manfaat penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, untuk latar belakang, pendidikan. Nah, pendidikan ini berhasil jika hasil belajar itu dapat dicapai oleh peserta didik atau siswa. Nah, hasil belajar ini dapat kita ketahui dari prestasi belajar siswa itu. Nah, prestasi belajar ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, disiplin belajar. Yang kedua, lingkungan teman sebaya. Yang ketiga, motivasi belajar. Dan yang keempat, perhatian orang tua. Nah, dari hasil observasi di SMP Negeri 13 Padang, yaitu untuk siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA, masih banyak nilainya yang berada di bawah KKM. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini terdapat beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, prestasi belajar masih belum optimal, seperti nilai siswa yang masih berada di bawah KKM. Yang kedua, masih rendahnya disiplin siswa dalam belajar. Yang ketiga, masih banyak siswa yang bergantung pada hal yang negatif, seperti teman sebaya. Yang keempat, masih rendahnya motivasi siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya, masih banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah. Yang keenam, masih banyak siswa yang bolos saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang terakhir, masih kurangnya perhatian orang tua terhadap yang diberikan kepada siswa. Nah, selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, pada pembatasan masalah ini, berdasarkan latar belakang, maka masalah yang akan diteliti adalah pengaruh disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, motivasi belajar, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini terdapat beberapa poin. Di antaranya adalah yang pertama, seberapa besar pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Yang kedua, seberapa besar pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Nah, yang keempat yaitu seberapa besar pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Dan yang terakhir yaitu seberapa besar pengaruh disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, motivasi belajar, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar
siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Yang kedua, pengaruh untuk mengetahui pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Dan yang keempat yaitu pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, motivasi belajar, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 IPA SMP Negeri 13 Padang. Nah, yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak, seperti bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi orang tua. Nah, selanjutnya yaitu bab 2. Pada bab 2 ini berisikan kajian pustaka, yang mana pada kajian pustaka ini akan terdapat 2 poin, yaitu kajian teori dan kerangka berpikir. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini yaitu berisikan poin pertama yaitu prestasi belajar. Pada prestasi belajar ini terdapat yaitu pengertian dari prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Selanjutnya yaitu disiplin belajar. Nah, pada disiplin belajar ini berisikan pengertian disiplin belajar, fungsi disiplin belajar, macam-macam disiplin. Selanjutnya yaitu lingkungan teman sebaya. Nah, pada lingkungan teman sebaya ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada pengertian dari lingkungan teman sebaya, fungsi lingkungan teman sebaya, ciri-ciri lingkungan teman sebaya, dan indikator lingkungan teman sebaya. Selanjutnya yaitu motivasi. Nah, pada motivasi ini terdapat pengertian dari motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi melanjutkan ke perguruan tinggi, macam-macam motivasi, dan indikator motivasi. Selanjutnya yaitu perhatian orang tua. Pada perhatian orang tua ini terdapat pengertian perhatian orang tua, faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, pada kerangka berpikir ini di sini akan terdapat 2 komponen, yaitu ada komponen X dan komponen Y. Di sini yang menjadi komponen X adalah untuk yang pertama yaitu disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan komponen dari X1. Yang kedua yaitu lingkungan teman sebaya, merupakan X2. Yang ketiga yaitu motivasi belajar, merupakan X3. Dan yang keempat yaitu perhatian orang tua, merupakan X4. Selanjutnya untuk prestasi belajar itu merupakan komponen dari Y. Nah, selanjutnya yaitu bab 3. Pada bab 3 ini berisikan metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini terdapat beberapa poin. Di antaranya adalah jenis-jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel dan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Nah, untuk yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Nah, untuk desain penelitiannya yaitu deskriptif.
deskriptif asosiatif. Selanjutnya yaitu populasi. Nah, populasi dari penelitian ini adalah, bisa kita lihat dari tabel. Di sana terdapat 4 kelas. Ada kelas 7 IPA 1, 7 IPA 2, 7 IPA 3, dan 7 IPA 4. Untuk 7 IPA 1 itu berjumlahkan 33 orang siswa. Dan untuk 7 IPA 2 itu berjumlah 32 orang siswa. Untuk IPA 3 berjumlah 32 orang siswa. Dan yang terakhir, untuk IPA 4 berjumlahkan 31 orang siswa. Jadi, untuk keseluruhan dari populasi ini yaitu berjumlah 128 orang siswa dari 4 kelas. Nah, selanjutnya yaitu sampel penelitian. Nah, dari 128 orang siswa tadi, dari 4 kelas juga, maka diambil sampel dari kelas 7 IPA 1, yaitu yang awalnya populasinya 33 orang, maka akan diambil sampel berjumlah 24 orang siswa. Untuk kelas 7 IPA 2, dari 32 orang siswa, maka yang akan dijadikan sampel adalah 24 orang siswa. Selanjutnya dari kelas 7 IPA 3, dari 32 orang siswa, yang akan dijadikan sampel adalah 23 orang siswa. Kemudian untuk kelas 7 IPA 4, yang akan dijadikan sampel adalah dari 31 orang siswa. Populasinya yang akan dijadikan sampel adalah 23 orang siswa. Jadi untuk keseluruhan dari sampel ini berjumlah 94 orang siswa. Nah, selanjutnya yaitu variabel dan data. Nah, variabel itu terbagi menjadi 2. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas di sini yaitu komponen dari X. Yang mana komponen dari X ini ada yang pertama ada disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, motivasi belajar, dan perhatian orang tua. Sedangkan untuk komponen Y di sini merupakan komponen Y adalah prestasi belajar. Nah, selanjutnya yaitu data. Data ini merupakan angka atau fakta yang akan dijadikan bahan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu pengujian instrumen penelitian. Pada pengujian instrumen penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data ini terbagi menjadi 3 poin analisis atau 3 macam analisis. Nah, apa saja ketiga analisis tersebut? Ketiga analisis tersebut adalah yang pertama, analisis deskriptif, yang kedua analisis induktif, dan yang ketiga analisis regresi linear berganda. Baik, terima kasih. Itulah presentasi proposal dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga presentasi dari saya ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bermanfaat bagi untuk kita semua. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true.